kita akan berdoa berdasarkan tuntunan dari Mazmur pasal 105. Mazmur ini berisi pujian kepada Tuhan dengan mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib bagi umatnya. Antara lain, yaitu Ia memilih mereka menjadi umat perjanjiannya, membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, serta menuntun mereka sampai ke negeri Kanaan. Di ayat 1-6 diutarakan 3 tanggapan yang sepatutnya kita lakukan atas perbuatan-perbuatannya yang mulia tersebut. Ketiga tanggapan tersebut adalah: yang pertama, kita wajib memperkenalkan perbuatannya kepada bangsa-bangsa. Hal ini diutarakan di ayat 1 dan 2. Tentang hal tersebut di ayat 1 ditulis sebagai berikut: bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Yang dimaksud dengan bangsa-bangsa atau goyim dalam bahasa Ibrani adalah mereka yang belum mengenal Allah. Artinya, lebih dari sekadar mengalami kebaikan Tuhan bagi diri kita sendiri, kita wajib untuk memperkenalkan kebaikannya tersebut kepada mereka yang belum mengenal Dia. Yang kedua, kita perlu mengenal dirinya. Hal ini diutarakan di ayat 3-4. Tentang hal itu di ayat 4 ditulis sebagai berikut: carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Di ayat ini kita disuruh untuk mengenal Tuhan, atau yang diistilahkan sebagai mencari Tuhan. Di dalam hal ini, yaitu mengenal kuasa Tuhan yang diistilahkan sebagai kekuatannya, dan kehendak Tuhan yang diistilahkan sebagai wajahnya. Dengan kata lain, di samping mengenal kuasa Tuhan, kita juga perlu mengenal kehendaknya, dan baru dengan demikian kita dapat mengenal dirinya. Yang ketiga, kita harus mengingat hukum-hukum yang diucapkannya. Hal tersebut diutarakan di ayat 5-6. Di ayat 5 ditulis seperti demikian: ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Bukan saja kita perlu mengingat mujizat-mujizat yang pernah Tuhan lakukan, kita juga harus mengingat ketetapan-ketetapannya, atau yang di sini diistilahkan sebagai penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Ketetapan atau hukumnya adalah benar, dan dengan berjalan sesuai dengan ketetapannya itu, hidup kita akan berkenan kepadanya. Dengan meyakini bahwa perbuatan-perbuatan Allah adalah ajaib, kehendaknya adalah mulia, dan ketetapan-ketetapannya adalah benar, mari kita datang dengan merendahkan diri di hadapannya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ia bersedia menuntun kita di dalam kehendak-Nya dan membawa kita untuk hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapannya. Sehingga dengan demikian, harapan yang kita ungkapkan kepadanya melalui doa tidak akan pernah sia-sia. Mazmur pasal 105 ayat 1-6. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya.
Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kami memuji Engkau ya Tuhan Yesus, karena Engkau layak untuk dikenal oleh bangsa-bangsa. Sebab hanya Engkaulah Allah yang benar, dan karya penyelamatan yang telah Engkau lakukan di kayu salib harus dikenal oleh semua orang, supaya dengan demikian mereka pun dapat mengalami keselamatan yang daripadamu itu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, karena di dalam tanganmu terdapat masa depan yang indah bagi kami. Karena di dalam rancanganmu tersedia hari esok yang gemilang bagi setiap orang yang Engkau kasihi. Kepadamu ya Tuhan Yesus kami menyerahkan diri, dan kepadamu kami berharap. Saudara-saudari, serahkan masa depanmu ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa dan kasih itu. Silakan saudara berdoa secara pribadi. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Kami memuji Engkau ya Tuhan Yesus karena perbuatan-perbuatanmu ajaib. Engkau berkuasa dan kuasamu tidak terbatas. Engkau sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada yang sukar bagi Engkau. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rancanganmu yang gagal. Di dalam kekuatan kuasamu, Engkau menjamin hidup ini, dan Engkau sanggup membuka jalan bagi setiap orang yang berharap kepadamu. Saudara-saudari, serahkan semua beban dalam hidup Anda ke dalam tangan Tuhan Yesus yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib itu. Silakan saudara berdoa.
Bermegahlah di dalam nama-Nya yang kudus. Oh Tuhan Yesus, Engkau Maha Kudus. Karena tiada yang sama seperti Engkau. Tiada yang sebanding dengan Engkau. Engkau jauh lebih mulia, Engkau jauh lebih besar, Engkau jauh lebih agung dibandingkan semua yang ada di seluruh alam semesta ini. Karena Engkaulah Sang Pencipta dan semua yang lain hanyalah sekadar ciptaan-Mu. Itu sebabnya Tuhan Yesus, kalau Engkau bertindak, tiada apapun yang sanggup menghalanginya. Kalau Engkau sudah membuka jalan, tiada sanggup orang menutupnya. Dan kalau Engkau sudah menutup pintu, tiada seorang pun yang dapat membukanya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kepada Engkau yang Maha Kuasa itu, kami datang berlindung. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus yang Maha Kudus itu melindungi Anda dari semua bahaya. Bahaya dalam hidup rumah tanggamu, bahaya dalam kesehatan Anda, bahaya dalam kehidupan ekonomi saudara, bahaya dalam segala sisi hidup. Dia pelindung yang dapat diandalkan. Silakan saudara berdoa. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajah-Nya selalu. Kami memuji Engkau ya Tuhan Yesus. Sebab Engkau bersedia menunjukkan kuasa dan kehendak-Mu kepada setiap orang yang mencari diri-Mu. Orang yang sungguh-sungguh berharap kepadamu. Kepada mereka Engkau tunjukkan kekuatan-Mu yang tak terbatas. Orang yang sungguh-sungguh mencari kehendak-Mu, kepada mereka Engkau mengungkapkan isi hati-Mu yang mulia itu. Oh Tuhan Yesus, tunjukkan jalan-Mu bagi kami, supaya kami hidup berjalan di dalam kebenaran dan menyenangkan hati-Mu. Tuntun kami di jalan yang benar itu. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus Gembala yang baik itu senantiasa menyertai dirimu dan menuntun hidup Anda di jalan-jalannya yang benar. Silakan saudara berdoa.
segala perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Kami memuji Engkau ya Tuhan Yesus, karena Engkau adil dan hukum-hukum-Mu adalah benar. Ketetapan-ketetapan-Mu tepat dan tidak pernah Engkau bertindak berat sebelah. Karena sesungguhnya Engkau adil dan benar. Jalan-jalan-Mu adil dan benar. Rancangan-Mu adil dan benar. Di dalam keadilan-Mu Engkau menjaga dan membela kami. Di dalam keadilan-Mu Engkau melindungi dan menyertai kami. Oh Tuhan Yesus, Hakim yang adil, kepadamu kami memohon pertolongan. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus membela Anda dari semua orang yang berniat buruk terhadap diri Anda. Di dalam pembelaannya, saudara akan mengalami damai sejahtera. Silakan saudara berdoa. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Tuhan Yesus, kami sadar kalau Engkau memilih kami menjadi umat-Mu, semua itu karena anugerah-Mu. Sebagaimana Engkau memilih Abraham menjadi bapa dari umat pilihan-Mu karena anugerah-Mu, demikianlah hidup kami sesungguhnya hanya karena anugerah-Mu. Kepada Engkau ya Tuhan Yesus yang limpah dengan anugerah, kami datang merendahkan diri dan membawa semua beban dalam kehidupan kami. Saudara-saudari, mohon Tuhan Yesus yang limpah dengan anugerah itu memberkati rumah tangga Anda, memberkati pekerjaan, usaha, keuangan atau studi Anda, memberkati kesehatan Anda, dan memberkati orang-orang yang ingin saudara doakan secara pribadi. Silakan saudara berdoa.
Ya Tuhan Yesus, yang perbuatan-perbuatannya ajaib, kehendak dan rencananya sempurna, hukum dan ketetapannya adalah benar dan adil. Kepadamu kami datang merendahkan diri. Ya Raja alam semesta yang mengasihani manusia berdosa, dalam kasih-Mu yang besar Engkau telah rela datang ke dunia, merendahkan diri menjadi sama dengan manusia, menanggung derita sampai mati di kayu salib, demi menyelamatkan kami yang seharusnya binasa di dalam dosa-dosa kami. Engkau yang telah bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya, karena Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas maut, dan semua yang ada di seluruh alam semesta tunduk di bawah kaki-Mu. Kepadamu kami merendahkan diri, kepadamu kami membawa semua beban dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus, Engkau bersedia mendengar seruan dari umat-Mu, dan Engkau sanggup menjawabnya tepat pada waktunya. Kepadamu ya Tuhan Yesus kami menaruhkan harapan. Tuhan Yesus, saat ini saya berdoa untuk semua orang yang memanggil nama-Mu, yang berseru memohon pertolongan-Mu. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan kuasa itu. Sembuhkan mereka yang sakit, tolong mereka yang menderita, buka jalan bagi mereka yang sedang mengalami tekanan dan persoalan. Engkau sanggup membebaskan, dan kemerdekaan yang Kau sediakan adalah kemerdekaan yang sempurna. Engkau memerdekakan kami dari ikatan dosa. Engkau memerdekakan kami dari kuasa kegelapan. Engkau memerdekakan kami dari masa lampau kami. Dan Engkau menjamin masa depan yang indah bagi setiap kami. Kepadamu ya Tuhan Yesus saya menyerahkan anak-anak-Mu. Kepadamu ya Tuhan Yesus saya menyerahkan rumah tangga dari umat-Mu. Pekerjaan, ekonomi mereka, masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan kuasa itu. Tuhan Yesus, saat ini saya berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Curahkan belas kasihan-Mu, curahkan kemurahan-Mu atas negeri ini, pulihkan Indonesia. Ya Tuhan Yesus, pulihkan negeri kami, supaya bangsa kami dapat melihat sungguh di dalam Engkau ada pengharapan untuk kehidupan di masa kini dan kehidupan di masa yang datang. Hanya di dalam Engkau ada keselamatan. Oh Tuhan Yesus, saya berdoa saat ini untuk pemerintah yang ada di pusat sampai ke daerah, untuk semua aparat keamanan TNI Polri. Tuhan jagai dan Tuhan tolong mereka di dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk para tenaga medis yang merawat korban pandemi. Tuhan jagai dan tolong mereka. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia ini. Tuhan bela gereja-Mu. Tuhan bela gereja-Mu. Pakai gereja-Mu menjadi terang di tengah kegelapan, sehingga orang dapat melihat di dalam Yesus Kristus ada jaminan keselamatan. Kepadamu ya Tuhan Yesus kami menyerahkan diri, dan kepadamu kami menyerahkan masa depan, karena kami percaya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin.